tiga alasan atau tiga motivasi orang berbuat kasih. Ya. Ingat? Ngangguk-ngangguknya ragu-ragu nih. Satu sisi kurang baik ya, tidak mengingat khotbah minggu, tapi satu sisi untuk yang berkhotbah tuh baik karena bisa diulang khotbahnya. Nah, tapi saudara, saya coba melihat dari sisi taat. Setidaknya manusia itu punya tiga alasan kenapa dia taat. Ya, yang pertama, dia itu taat karena mengharapkan imbalan. Ya, taat karena pamrih. Ya. Atau yang kedua, seseorang itu bisa taat karena rasa takut. Ya. Atau yang ketiga, dia taat karena kasih. Nah, kita lihat satu-satu ya. Manusia atau orang yang taat karena mengharapkan imbalan itu seperti anak kecil. Ya. Nanti kalau nggak nangis lagi, papa beliin permen, papa beliin es krim. Ya. Nanti kalau kenaikan kelas kemudian dapat ranking 1, 2, 3, saya nggak tahu ya. Sekarang tuh masih ada ranking nggak sih Pak? Juara masih ya. Nah, kalau dapat juara 1, 2, 3, nanti papa beliin apa? Pak Hengki kemarin bilang skuter listrik. Ya, gitu ya. Dulu saudara, saya waktu SD itu sering dijanjikan gitu ya hal-hal seperti itu. Nah, apakah kemudian saya termotivasi untuk taat? Ya, kadang iya, kadang enggak. Jadi tidak terlalu berpengaruh gitu ya sebetulnya. Yang paling saya ingat itu ketika saya kecil, itu tuh saya diminta oleh papa saya untuk sunat. Ya. Wah, takutnya itu bukan main, ya. Karena belum pernah kan, dan saya tidak pernah membayangkan akan disunat itu rasanya seperti apa gitu. Tapi papa saya menjanjikan nanti kalau sudah papa akan belikan waktu itu apa ya, Game Boy gitu ya, yang mainan kecil gitu. Saya langsung oke, siap berangkat. Nah, jadi harga saya waktu itu murah sekali ya, hanya satu mainan Game Boy itu doang langsung berangkat sunat gitu. Itu taat karena imbalan, ya. Jadi saya taat ke papa saya karena dia memberikan hadiah. Nah, yang kedua, kita bisa jadi taat karena takut, ya. Contohnya gimana? Contohnya, saudara, saya punya mantan pacar, ya. Waktu saya kuliah dulu, hidup di asrama. Jadi asrama teologi itu ada jam malam, ya. Jadi jam 10 malam itu gerbang asrama itu ditutup, digembok, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Ya, jam 10 malam. Tapi saya ingat betul, mantan pacar saya itu karena jauh mungkin ya, saya di Jogja, dia di Makassar pada saat itu, menginginkan saya itu ada di asrama itu jam 8 malam paling maksimal ya. Karena dia takut mungkin kalau saya masih di luar jam 9, jam 10 tuh melakukan hal-hal yang aneh lah, saya nggak tahu lah pada saat itu mikirnya apa. Tapi karena saya takut sekali dia akan marah kalau saya nggak nurut, akhirnya saya taat ya. Saya menolak ajakan ngopi teman-teman, saya menolak ajakan jalan yang di atas jam 8 karena saya takut dia nanti marah kemudian putus ya. Padahal ya akhirnya putus juga gitu ya. Tapi setidaknya saya mencoba untuk taat gitu pada saat itu karena saya takut dia marah. Nah, yang terakhir itu taat karena kasih ya. Taat karena kasih itu bukan karena imbalan, bukan karena rasa takut, tetapi karena ketaatan itu adalah pemberian dari Allah. Nah, itu yang sama-sama kita pelajari hari ini lewat bacaan-bacaan kita. Kita lihat tadi di Kisah Para Rasul, Paulus itu pergi dari Troas ke Samotrake. Nah, saudara-saudara, sekarang ini enak ya, zaman sudah canggih. Kalau nanti cek di Google Maps atau di GPS bisa kelihatan dari Troas ke Samotrake itu jaraknya 327 km. Kalau naik mobil itu 8 jam kurang lebih. Dan harus menyeberang pulau. Jadi Samotrake itu pulau tersendiri di Yunani gitu ya. Itu kurang lebih 8 jam kalau naik mobil dan harus menyeberang naik kapal feri gitu. Nah, tapi itu zaman sekarang.
Zaman dulu kondisinya beda. Zaman dulu belum ada mobil. Zaman dulu Paulus yang ditemani Silas dan Timotius itu harus melakukan perjalanan dari Troas ke Samotrake dengan kapal layar, kapal yang sederhana. Mungkin kecepatannya hanya 5 sampai 10 km per jam. Jadi bisa memakan waktu 20 sampai 60 jam. Kira-kira 2 sampai 5 hari. Itu pun juga masih tergantung kondisi cuaca dan juga kapal yang mereka tumpangi saat itu. Nah, kenapa Paulus dan teman-temannya melakukan perjalanan itu gitu ya? Karena pada malam harinya Paulus itu mendapat sebuah penglihatan. Dia melihat bahwa di hadapannya ada seorang Makedonia yang berseru supaya ia menyeberang dan menyelamatkan mereka. Dan reaksi Paulus itu semangat. Ya, semangatnya itu masih sama seperti ketika dia masih jadi Saulus, masih membunuh-bunuh, masih menumpas para pengikut Yesus. Ya. Nah, meskipun semangatnya sama, tapi motivasinya sudah berbeda. Sejak perjumpaan dengan Yesus yang bangkit di jalan menuju Damsik, ya, ketika dia bertemu dengan Yesus, berubah namanya jadi Paulus. Apa yang dikerjakan oleh Paulus itu tidak lagi termotivasi oleh hukum Taurat, tetapi terinspirasi oleh kasih Yesus. Yesus yang selama ini dimusuhi, Yesus yang selama ini pengikut-pengikutnya dia aniaya, justru tidak menghukum dia, tetapi merangkul dengan cintanya. Nah, cinta itulah yang mengubah total jalan hidup Paulus. Ya, Paulus menulis di Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Ya, jadi dulu Paulus melakukan perjalanan itu untuk memberantas para pengikut Yesus dengan alasan menegakkan hukum Taurat. Ia telah memelihara, ia telah hidup tidak bercacat dalam menjalankan perintah Taurat. Atau apa yang dikerjakannya itu termotivasi karena ia takut punya cacat di hadapan Tuhan sehingga menjadi tidak layak. Ya, jadi Paulus tuh punya rasa takut, ya, ketaatan yang didasari rasa takut akan hukuman Tuhan. Makanya dia membunuh-bunuh pengikut Kristus pada saat itu. Tetapi ketakutannya sekarang sudah diubah oleh cinta kasih Yesus, sehingga dia dapat mengatakan bahwa aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara-saudara, dari Troas ke Samotrake itu bukan perjalanan yang berat. Kalau punya Alkitab buku, ya, saya baru di GKI Bumiayu ini sepertinya yang jarang sekali saya lihat hari Minggu jemaat membawa Alkitab buku, ya. Kalau di Alkitab buku, saudara lihat di halaman paling belakang itu ada peta perjalanan Paulus. Nah, situ saudara-saudara bisa lihat bahwa ada banyak sekali perjalanan yang lebih berat, ada banyak sekali perjalanan yang menantang maut, ya, perjalanan yang mengerikan yang dialami oleh Paulus. Ya, sama seperti Yesus yang ia layani, kasih Allah di dalam Kristus itulah yang menjadi api yang menyala di dalam dirinya. Ya, jadi kasih Yesus ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi Paulus, tetapi menjadi jalan yang baru bagi hidupnya. Ya. Nah, Paulus ini dia telah menghidupi apa yang dulu pernah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang kita baca di Injil tadi. Ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Paulus dikendalikan oleh kasih Kristus. Ya, ketaatan itu sendiri merupakan buah dari kasih Allah. Ini adalah pemberian Allah yang harus ditanggapi bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ucapan syukur dan kasih yang nyata. Paulus dapat melihat seperti Yesus melihat dan mendengar seperti Yesus mendengar. Ya, kemanapun suara Roh Kudus memerintahkannya, kesanalah dia pergi. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, apa yang memotivasi kita untuk hidup benar, untuk hidup baik, untuk beribadah, atau untuk taat kepada Tuhan? Ya, apakah kita seperti Saulus sebelum berjumpa dengan Yesus,
agar tidak bercacat, lalu dengan demikian pantas menerima anugerah dari Tuhan, ataukah supaya kita bisa dilihat orang seperti orang saleh, ya kita dihormati, kita dikagumi, mungkin juga supaya nanti di surga kita dapat kafling gitu ya, dapat tanah, dapat bagian. Nah saudara, perjumpaan dengan Yesus itu harusnya menentukan motivasi apa yang menggerakkan kita ke depannya. Kalau dalam perjumpaan itu kita merasakan kasih dan pengampunannya, maka untuk menurutinya, taat pada setiap perintah Tuhan itu bukan sebuah beban, bukan lagi karena takut, apalagi karena minta imbalan. Ya, coba kita bayangkan ketika kita sedang jatuh cinta gitu ya, mungkin yang sudah suami istri, coba ingat-ingat pertemuan pertama atau momen ketika mau menikah gitu ya. Kayaknya kan ketika jatuh cinta pada seorang, kan orang bilang ya, cinta itu bikin bego gitu ya, cinta itu buta cinta gitu ya. Orang kadang-kadang buta karena cinta. Ya begitulah yang kita rasakan ya. Kalau kita jatuh cinta pada seseorang atau apapun juga, hampir dipastikan kita itu bersedia melakukan apapun ya untuk yang kita cintai. Hampir pasti kita akan menuruti segala permintaan, bahkan melebihi yang diminta untuk orang yang kita cintai. Ya, orang kadang melihat itu sebagai pengorbanan, tapi kan kita merasanya ya nggak ada, kita tidak berkorban apa-apa. Semata-mata kita lakukan itu karena rasa cinta. Ya. Kalau kita mencintai hobi tertentu misalnya, pasti untuk itu kita akan membayar harga tanpa merasa diri kita rugi, karena kita mencintai hobi kita itu. Ya, seperti Paulus, segalanya berubah. Tujuan hidup dan ketaatan yang dia kejar juga berubah. Bukan karena terpaksa, tapi karena ada kasih, ada cinta yang menggugah itu. Ya, melalui perintah Tuhan, seolah-olah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam mewujudkan dunia baru. Ya, langit dan bumi yang baru, yang bebas dari penderitaan akan terwujud kalau semua orang merasa dicintai. Dan atas nama cinta itu kita terpanggil untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Nah saudara-saudara, bagi Paulus dan teman-temannya dari Troas ke Samotrake, sekalipun secara objektif adalah perjalanan yang berat, tetapi bagi mereka itu seperti tur yang menyenangkan. Bisa jadi bagi banyak orang, mengasihi musuh, berdoa untuk orang yang membenci, atau bahkan memberkati si penganiaya, itu adalah pekerjaan yang nyaris tidak mungkin, tidak masuk akal gitu ya. Namun bagi orang-orang yang tersentuh oleh kasih Yesus, itu menjadi mungkin. Ini mengasihkan gitu ya, menyenangkan. Perjalanan dari Troas ke Samotrake itu bukan perjalanan yang sia-sia, tetapi itu adalah perjalanan antara. Karena selanjutnya mereka akan menyentuh daerah-daerah yang kelak disebut Jemaat Makedonia. Mereka adalah orang-orang yang tangguh meski menderita. Paulus tidak segan memakai iman mereka sebagai contoh yang baik untuk orang-orang di Korintus yang kondisi kehidupannya jauh lebih baik. Nah, jadi saudara-saudara, perjalanan hidup kita di dalam ketaatan kepada Kristus itu jelas bukan perjalanan yang sia-sia. Percayalah, lewat tindakan-tindakan kesetiaan kita kepada Kristus, akan banyak orang yang tersentuh oleh kasih-Nya. Nah, kelak nanti kasih Kristus itu akan tumbuh seperti iman orang-orang Makedonia. Ya, dan akhirnya nanti sebuah kondisi baru akan terjadi, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana kasih Allah itu menjadi panglimanya. Amin. Tuhan memberkati.